Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan yang singkat ini, kita akan berbicara sedikit tentang kisi-kisi soal P3K, formasi penyuluh agama ahli pertama dan formasi penghulu ahli pertama. Bapak Ibu yang akan mengikuti tes seleksi P3K pada tahun 2023 ini, kompetensi P3K dan wawancara adalah 145 butir soal dengan rincian sebagai berikut. Jadi seleksi nantinya akan terbagi kepada dua seleksi sebagaimana pengalaman di tahun 2023. Seleksi yang pertama yaitu terdiri dari seleksi kompetensi teknis berjumlah 90 butir soal, kemudian seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 butir soal, kemudian yang ketiga seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 butir soal. Seleksi ini diberikan batas waktu dan jangan lupa Bapak Ibu menyimpan jawaban yang telah dijawab. Kemudian setelah waktu selesai ataupun setelah selesai mengerjakan seleksi yang pertama ini, maka waktu yang tersisa tidak bisa digunakan untuk seleksi yang kedua. Jadi misalkan waktu seleksi yang pertama ini 90 menit, Bapak Ibu selesai dalam waktu 70 menit, maka sisanya tidak bisa digunakan untuk seleksi yang kedua. Apabila Bapak Ibu sudah masuk ke seleksi yang kedua, maka waktu yang berjalan itu selama 10 menit, yaitu terdiri dari wawancara berjumlah 10 butir soal. Kemudian Menteri Pan-RB Republik Indonesia pada tanggal 8 Februari 2023 telah mengeluarkan materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2022. Jadi berdasarkan pada tahun anggaran 2022, maka ada kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Menteri Pan-RB sehingga memudahkan para P3K untuk belajar pada kisi-kisi yang telah disediakan. Di antaranya, penghulu ahli pertama ini ada kemampuan umum. Kemampuan umum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Kemudian poin yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Poin yang ketiga, pengertian dan urgensi moderasi beragama. Poin yang keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian nomor 5, profil Kementerian Agama dan struktur pemerintah RI dari pusat sampai daerah. Kemudian cara membaca Al-Quran. Kemudian ketentuan penggunaan data bahasa dalam bahasa Arab dan Inggris. Ini adalah kemampuan umum. Sedangkan kemampuan khusus ataupun kompetensi teknis nanti soal yang akan diberikan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian nomor 3,
PMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah, Kepdirjen Bimas Islam nomor 473 tahun 2020 tentang juknis pelaksanaan pencatatan nikah, kemudian PP nomor 59 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak nikah rujuk, kemudian kompilasi hukum Islam, kemudian yang ketujuh fiqh munakahat klasik, kemudian fiqh munakahat kontemporer, kandungan ayat Al-Quran tentang nikah, talak dan rujuk, keluarga sakinah, kebimas Islaman, kemudian yang ke-10 tugas dan fungsi KUA dalam bidang kebimas Islaman, kemudian yang ke-11 adalah Permenpan RB nomor 9 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu, PMA nomor 16 tahun 2021 tentang juknis Jabatan Fungsional Penghulu, dan Perpres nomor 73 tahun 2007 tentang tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu. Jadi ini saja yang perlu Bapak Ibu pelajari, insyaAllah keluar semuanya apa yang telah diberikan kisi-kisi oleh Kemenpan RB. Jadi tidak keluar dari tema yang telah diberikan ini. Kemudian untuk penyuluh agama Islam, ini ada kompetensi khusus dan kompetensi umum. Jadi ada nanti soal kompetensi teknis yang akan didapati saat ujian. Di antaranya yaitu 1 tajwid, terjemahan ayat, tafsir ulumul Quran, kemudian hafalan hadis, terjemahan hadis, mustalah hadis. Yang ketiga rukun iman, ilmu kalam, ilmu tasawuf, akhlak terpuji, akhlak tercela. Kemudian yang kelima ibadat, muamalat. Kemudian yang keenam nahwu saraf. Kemudian yang ketujuh sirah nabawiyah, khulafaur rasyidin, dinasti Abbasiyah, sejarah peradaban Islam di Indonesia. Kemudian sumber hukum Islam, ada ijtihad, kemudian kaidah usul. Yang kesembilan moderasi beragama, intoleransi beragama, dakwah digital, agama dan wabah. Nah, itu silakan dipelajari dengan seksama. Mudah-mudahan apa yang telah dikeluarkan oleh Permenpan RB dapat dijawab oleh Bapak Ibu semuanya dan insyaAllah lulus. Kemudian ada kompetensi umum. Ini ada 10 poin. Yang pertama yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, kemudian PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, kemudian Permenpan RB nomor 9 tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, kemudian Kepdirjen Bimas Islam nomor 298 tahun 2017, kemudian Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Jadi ini ada keluar soal. Kemudian Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020 sampai 2024. Yang ke-8 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Kemudian 9 Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Kemudian yang ke-10 adalah teori komunikasi. Silakan Bapak Ibu belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu usaha Bapak Ibu, karena ini juga bagian daripada ikhtiar kita. Selain berdoa, kemudian kita juga berusaha. InsyaAllah dikabulkan segala hajat Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.